Halo, sahabat-sahabat yang terkasih. Selamat datang di channel Inspirasi Iman. Setiap hari kita akan meluangkan waktu sejenak untuk merenungkan sabda Tuhan dan menemukan kekuatan baru untuk menjalani hari-hari hidup kita. Semoga renungan ini bisa menjadi inspirasi dan oase rohani yang menyegarkan jiwa kita. Hari ini kita akan merenungkan bacaan dari surat Yohanes yang pertama, bab 4 ayat 16 sampai 21. Kita telah mengenal Allah dan telah percaya akan kasih Allah kepada kita. Allah adalah kasih, dan barang siapa tetap berada di dalam kasih, ia tetap berada di dalam Allah dan Allah di dalam dia. Dalam hal inilah kasih Allah sempurna di dalam kita, yaitu kalau kita mempunyai keberanian percaya pada hari penghakiman. Karena sama seperti Dia, kita juga ada di dalam dunia ini. Di dalam kasih tidak ada ketakutan. Kasih yang sempurna melenyapkan ketakutan, sebab ketakutan mengandung hukuman, dan barang siapa takut, ia tidak sempurna di dalam kasih. Kita mengasihi karena Allah lebih dahulu mengasihi kita. Jikalau seorang berkata, "Aku mengasihi Allah," dan ia membenci saudaranya, maka ia adalah pendusta. Karena barang siapa tidak mengasihi saudaranya yang dilihatnya, tidak mungkin mengasihi Allah yang tidak dilihatnya. Dan perintah ini kita terima dari Dia: barang siapa mengasihi Allah, ia harus juga mengasihi saudaranya. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Yesus Kristus, kasih bukan sekedar perasaan lembut atau sikap sopan terhadap sesama. Dalam bacaan yang telah kita dengarkan tadi, Rasul Yohanes menggambarkan kasih sebagai esensi dari keberadaan Allah sendiri, dan sebagai panggilan mendalam bagi setiap orang yang mengaku mengenal Dia. Saudara-saudaraku yang kukasihi, jikalau Allah sedemikian mengasihi kita, maka haruslah kita juga saling mengasihi. Ini bukan kasih yang bersyarat, bukan kasih yang menunggu orang lain berubah terlebih dahulu. Ini adalah kasih yang berinisiatif, yang lahir dari kesadaran bahwa kita lebih dahulu dikasihi. Allah tidak menunggu kita menjadi sempurna untuk mengasihi kita. Dia datang terlebih dahulu dalam Yesus, memberikan dirinya sepenuhnya, bahkan hingga salib, bukti tertinggi kasih sejati. Yohanes menyatakan bahwa kasih seperti ini bukan hanya ciri khas Allah, tetapi juga bukti kehadirannya dalam hidup kita. Siapa yang mengasihi, ia tinggal di dalam Allah. Siapa yang tidak mengasihi, belum mengenal Allah. Dengan kata lain, kasih bukan aksesori iman. Kasih adalah jantung iman Kristiani. Lebih dari itu, ayat 18 menyatakan sebuah kebenaran luar biasa. Dikatakan demikian, di dalam kasih tidak ada ketakutan. Kasih yang sempurna melenyapkan ketakutan. Ketakutan muncul ketika kita hidup dalam penghakiman, dalam perasaan tidak diterima, dalam relasi yang dibangun di atas syarat. Tapi kasih yang sejati, kasih Allah, menyediakan ruang aman. Ia menghapus rasa cemas karena kita tahu kita dikasihi tanpa syarat. Dan dari tempat itulah kita pun dipanggil untuk mengasihi sesama, bukan karena mereka sempurna, tetapi karena Allah lebih dahulu mengasihi kita.
Apa artinya bagi kita hari ini? Kita hidup dalam zaman yang haus akan pengakuan, namun dipenuhi oleh ketakutan yang sunyi. Takut ditolak karena berbeda, takut gagal karena standar dunia terus berubah, takut tidak cukup baik, tidak cukup berhasil, tidak cukup sempurna. Bahkan ada yang diam-diam takut kepada Tuhan, bukan karena hormat yang kudus, tetapi karena merasa tak layak, berdosa, dan selalu kurang. Ketakutan seperti ini membelenggu, membuat hati mengkerut, dan menjauhkan kita dari relasi sejati dengan Allah maupun dengan sesama. Inilah revolusi kasih sejati, kasih Kristiani. Kasih bukan hanya menyentuh, kasih itu mestinya membebaskan. Ia tidak berdiri di pintu menunggu syarat dipenuhi, tapi masuk bahkan ke ruang hati yang paling gelap dan retak dan berkata, "Aku tetap mengasihimu." Kasih sejati bukan kasih yang menunggu orang menjadi benar, tetapi kasih yang memampukan seseorang menjadi benar. Dan kasih seperti inilah yang membebaskan kita dari kebutuhan untuk selalu pantas di hadapan Tuhan dan manusia. Kita dikasihi bukan karena layak, tetapi karena Allah adalah kasih. Ketika kita sungguh percaya ini, hidup pun berubah. Tuhan Yesus, ajarilah kami untuk tinggal dalam kasih-Mu. Hapuskanlah ketakutan dalam hati kami, gantikan dengan keberanian untuk mengasihi seperti Engkau mengasihi kami. Bentuklah kami menjadi saluran kasih-Mu di dunia yang sering kehilangan cinta sejati. Amin.